Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda waddinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Kepada yang terhormat, kepada saudara-saudaraku semua yang kami muliakan, kepada yang terhormat di seluruh Indonesia, sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, kepada semuanya yang melihat video ini yang kami muliakan. Pertama-tama, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semuanya yang melihat video ini. Dan di sini sebelumnya saya akan menerangkan yang berjudul Memaafkan Satru. Sebelum kami lanjutkan cerita ini, marilah kita baca sapu jagat dulu. Ilahi ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Ilahi ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Ilahi ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Ilahi ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Ilahi ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Ilahi ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Ilahi ya Allah, ya Rahman ya Rahim, bijahil Mustafa Rahma Rahimah. Alhamdulillah. Di sini saya akan menerangkan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memasuki kota Mekah. Beliau adalah seorang panglima perang yang menang. Namun beliau tetap bersikap sopan, tidak punya dendam kepada siapapun musuhnya itu. Tetap sopan santunnya kepada musuhnya tetap dilakukan. Tetap sopan santun dan lemah lembut terhadap orang-orang yang pernah musuhi dia, yang telah jadi musuhnya dulu, yang dulunya pernah menganiaya, menyiksa Nabi Muhammad SAW, yang telah dianiaya. Ia bukan hanya Nabi Muhammad sendiri, bahkan banyak sekali sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah dianiaya oleh satrunya, oleh musuhnya. Nabi Muhammad SAW
tegasnya para musuh atau satrunya. Nabi diantaranya adalah Abu Sufyan yang telah gagal dalam cita-citanya. Tidak ada yang akan diharapkan lagi, hanya keselamatan dirinya. Soalnya musuhnya telah menganiaya dengan berat. Tidak ada yang diharapkan lagi. Keselamatan keluarganya Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya ketika Nabi Muhammad melihat Abu Sufyan datang. Beliau satrunya belum jugalah datang masa baginya. Hai Abu Sufyan, buat mengetahui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Rasulullah ini menjawab, Abu Sufyan, alangkah penyantunnya kamu dan alangkah baiknya hatimu Rasulullah. Sesungguhnya kamu tidak hendak memutuskan silaturahim kepadaku. Kalau ada lagi Tuhan selain Allah, tentu saja aku telah mendapat pertolongan daripadanya. Inilah keyakinanku. Demikianlah imanlah Abu Sufyan. Pernahkah bertemu dengan dalam sejarah atau kelompok manusia yang berhati panas dan ganas? Karena ketika mereka lemah, tidak berdaya, diusir dari kampung-kampung itu. Tadinya kan memusuhi Nabi Muhammad. Sekarang mereka dapat kembali ke kampung halaman dengan serba kekuasaannya, tetapi mereka tidak hendak membalas dendam Nabi Muhammad kepada orang yang sudah mengusirnya. Kepada orang yang sudah mengusirnya tadi, pernahkah dikenal sejarah itu musuh bertemu sesudah melalui pergolakan berlumuran darah beberapa tahun yang lamanya? Nabi Muhammad dimusuhi waktu di Mekah itu berlumuran darah. Bertemu itu lenyaplah dan sirnalah segala permusuhan dengan dendam kusumat yang lama itu. Rasulullah SAW tidak punya dendam sama sekali pada satrunya. Nabi Muhammad sifatnya adalah sifat penyantun, jiwanya yang semangat Islam, kewibawaannya, kepemimpinannya tertinggi Islam terhadap bawahannya. Nabi Muhammad SAW kepada bekas musuhnya atau pemimpin tertinggi ini bertanya kepada bekas-bekas musuhnya sewaktu mereka menghubungi beliau. Apakah menurut kiranya akan kuambil terhadap kamu sekalian? Mereka menjawab, wahai Muhammad, saudara kami yang pemurah, anak dari saudara kami yang pemurah. Sanjungan itu dijawab oleh Muhammad, ya, pergilah kamu sekalian bekas maka satru-satru yang ada di Mekah semuanya oleh itu dibebaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak mempunyai rasa curiga dan tidak dendam dan tidak memusuhi. Telah lalu bahkan semua dimaafkan, penuh rasa kasih sayang, sopan santun kepada musuhnya. Itulah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut dicontoh dan hasilnya dapat kita rasakan sampai sekarang ini. Nabi Muhammad adalah orang yang berakhlak mulia, orang yang bijaksana. Itulah patut dicontoh.
Nabi Muhammad adalah memaafkan satrunya atau memaafkan musuh yang tadinya membenci sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah dianiaya, tapi dia selalu memaafkannya. Itulah kisah dari Nabi Muhammad, selalu memaafkan satrunya atau musuhnya. Demikian yang saya ceritakan tadi. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.